Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Kondisinya nih Bapak, saya meminta waktu bantunya untuk mengerjakan tugas kami. Kami kebetulan dari CGP Angkatan 11 itu mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual dengan tema dilema etika dan etika moral. Siap Mbak Rina. Mohon izinnya nih Bapak, saya meminta untuk pertanyaan. Boleh Pak? Monggo silakan Mbak Rina. Ini Pak, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Ini yang pertama, selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasikan antara kasus-kasus yang terjadi antara dilema etika dan kebusukan moral Pak? Baik, saya mengidentifikasi ini masuk dilema etika atau kebusukan moral itu saya lihat dulu. Kalau misalkan ini ada sesuatu yang melanggar hukum, oh berarti ini kebusukan moral. Berarti kan ada antara salah dengan benar. Sementara ketika semuanya sebenarnya sama-sama baik, nah ini kan berarti dilema etika. Nah, tidak ada pelanggaran hukum di situ, tidak ada sesuatu yang salah. Sama-sama baik, nanti perlu ada skala prioritasnya. Jadi ini perlu ada identifikasi di benar atau salahnya. Benar atau salah. Kalau benar salah berarti itu rujukan moral, sementara ketika benar-benar berarti itu adalah dilema etika. Terima kasih Bapak. Mungkin ya untuk yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan Panjenengan, terutama dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Jadi ketika saya mengambil keputusan pada sesuatu yang sama-sama benar, maka akan saya lihat dulu mana yang maslahatnya paling besar, yang manfaatnya nanti paling banyak ya, dan risikonya paling kecil. Itu prinsip yang pertama gitu. Jadi kita lihat mana yang lebih bermanfaat dulu, yang maslahat gitu ya. Kemudian yang berikutnya tentunya ini juga tidak sendirian ketika pengambilan keputusan itu, karena sangat mungkin ada sudut pandang yang berbeda, sehingga saya seringkali melibatkan teman-teman di tim manajemen seperti itu. Terima kasih. Terus yang langkah-langkahnya Pak, atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan misal menemukan kejadian seperti itu? Pertama kami lihat dulu ini sebenarnya masalahnya apa gitu ya. Kemudian kami identifikasi apa yang menjadi akar masalah, apa yang menjadi penyebab begitu. Kemudian siapa yang terlibat di dalam hal itu, masalah itu. Nah, kemudian kami juga akan melihat setelah mengetahui akar masalahnya, siapa yang terlibat. Nah, opsi penyelesaian itu kan pasti ada banyak. Ya, ada 1, 2, 3 kemungkinan sebagai solusi. Nah, nanti kami lihat solusi yang paling mudah dilaksanakan dan paling efektif. Ini yang diambil. Berarti memang ada kebersamaan juga ya untuk mengambil seperti itu. Iya. Tidak asal langsung ambil keputusan. Tidak. Itu berarti kan sangat tergesa, sangat reaktif. Tapi memang harus ditimbang dulu permasalahannya seperti apa yang menjadi penyebab, siapa saja yang terlibat. Nah, kemudian juga penentuan sekian banyak kemungkinan solusi. Baru dipilihlah solusi yang memang ini efektif, kemudian juga mudah untuk dilaksanakan. Dan berdampaknya positif ya. Nah, berdampaknya baik, masalahnya lebih besar. Sebagai Pak, terus yang ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang menurut saya penting itu adalah pertama bahwa yang namanya dilema etika itu benar dengan hal yang itu pasti di mana-mana itu ada. Ya. Yang pertama, nah kemudian yang kedua tidak tergesa tadi menimbang-nimbang. Nah kemudian juga melibatkan pihak yang lain, terutama di manajemen kalau saya karena saya juga ingin kolektif kolegial gitu, karena sekolah ini kan bukan milik saya saja gitu, tapi milik semua, sehingga ingin melihat dari banyak pihak juga. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah kemudian barulah nanti dirumuskan solusi yang paling efektif untuk mengatasi tadi menghadapi dilema etika tadi ya, sama-sama benar tetapi memang harus ada salah satu yang dipilih. Kalau yang ini kan cara pandang yang efektif ya Pak. Kira-kira ada nggak tantangannya Pak?
Kalau tantangannya ya kan namanya dilema kan benar dengan benar ya. Ketika kita milih salah satu pasti ada pihak yang mungkin mungkin dirugikan atau tidak mendapatkan manfaat yang besar gitu kan, keperluan manfaatnya kecil gitu kan. Pasti ada yang seperti itu, sehingga ya ini menjadi tantangan bagi kami bagaimana bisa membuat semakin banyak orang itu nanti puas dengan yang keputusan yang diambil. Karena kalau untuk menyenangkan semua orang itu pasti tidak bisa gitu ya, karena dari pengambilan keputusan itu ada pihak yang terdampak. Itu memang tantangannya, dan ya itu tidak bisa dihindari, memang harus dihadapi begitu. Memang harus itu ya, tidak maksudnya mengakibatkan dampak, tapi diusahakan yang paling kecil ya, yang risikonya itu paling kecil gitu ya, nanti diambil. Oke, Pak, mungkin terus yang berikutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk apa seperti yang Bapak jalankan? Ya, jadi kalau tata kala jadwal itu kita lihat dulu. Kalau dilema etika itu darurat, urgent, harus segera diselesaikan, maka pengambilan keputusan bisa jadi saat itu segera. Ya. Nah, tetapi ketika itu tidak urgent, tidak mendesak, maka sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, tetap melibatkan pihak yang lain untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga ada kami itu di tim manajemen ada rapat rutin gitu ya untuk penyelesaian beberapa termasuk dilema etika ataupun permasalahan secara umum. Jadi ini kami ada ketemu setiap 1 minggu 1 kali, dan ketika dibutuhkan pun juga kami koordinasi begitu, setiap saat bisa koordinasi. Hanya kalau sangat darurat harus segera diambil keputusan, maka saya juga ambil keputusan langsung gitu tanpa koordinasi Pak? Iya, ketika sangat darurat. Sangat darurat harus segera gitu ya, karena tidak ada waktu lagi gitu ya, terus diambil. Dan sekali lagi saya akan memilih mana yang risikonya paling kecil, yang masalahnya paling besar. Terus nih Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi pihak-pihak yang terlibat yang membantu saya tentunya tim manajemen ya, bagaimanapun kan ya kolektif tadi. Nah, kemudian rekan-rekan sejawat di MKKS pun juga seringkali diskusi, berbagi pengalaman. Nah, jadi beliau-beliau itu juga termasuk pihak yang kemudian secara tidak langsung membantu ketika saya kemudian harus mengambil keputusan dari dilema etika. Jadi ini Pak, tim manajemen itu siapa saja ya? Ya, dari wakil kepala sekolah, dari kesiswaan, kurikulum, sarpras, humas, nah, kemudian para kepala lab, kepala perpus, termasuk para bendahara terlibat juga di situ, termasuk Kasubag TU juga demikian. Berarti seluruh lini Pak, dalam bagian-bagian tertentu nanti bisa melibatnya. Ya, jadi biar melihatnya juga lebih menyeluruh lah begitu. Dari sudut pandang administratif bagaimana, nanti dari keuangan bagaimana. Sangat memotivasi sekali bagi kami juga belajar atau pemerintahan itu bagaimana kita harus menentukan mana yang dilema etika, mana yang bukan moral. Jadi kami juga perlu banyak belajar ke panjenengan selaku kepala sekolah nih Pak ya. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak nih. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, itu pengambilan apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, jadi poin yang pertama bahwa keputusan harus diambil. Ya, karena ketika ada dilema etika itu otomatis kita harus memilih salah satu kan, karena sama-sama benar, itu harus diambil. Kemudian yang kedua, ketika kita ambil keputusan pastikan ini yang masalahnya besar, risikonya kecil. Kemudian yang ketiga, harus ada pihak yang terlibat ya, kecuali yang sangat darurat ya. Artinya melibatkan banyak pihak untuk melihat secara menyeluruh. Kemudian yang berikutnya, kita harus memikirkan berbagai kemungkinan alternatif. Jadi tidak langsung fokus di satu alternatif saja nih, satu solusi saja, tapi mencoba berpikir ada nggak kira-kira kemungkinan lain untuk menjadi solusi dari dilema etika ini. Ya, jadi menginventaris gitu, apa yang kemungkinan bisa menjadi solusi gitu. Barulah dianalisis dari sekian kemungkinan mana ini yang paling efektif, paling efisien juga.
Ibu Mbak Rina. Ya, terima kasih Pak Ki, dari penyampaian panjangnya itu sangat hebat sekali dan super. Ya, sebenarnya masih belajar sama saya gitu. Jadi nanti untuk ke depan ya Pak, nanti mungkin kami banyak belajar sekali tentang kepemimpinan, nanti mungkin banyak konsultasi ke Bapak, terus misal kami dapat kesulitan Pak. Ya, siap Mbak Rina, intinya kita juga sama-sama belajar gitu ya, karena memang ya hidup kita itu belajar gitu ya, karena ada pengalaman, kemudian ya dulu sering saya katakan terbentur kan terbentuk jadinya ya, gitu, sehingga ya kita harus sengaja belajar. Saya juga belajar, bisa jadi saya belajar itu penjenengan juga. Oh, Gitu ya, Mbak Rina. Jadi pokoknya tetap semangat, mudah-mudahan hidup kita ini penuh berkah manfaat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami mohon dulu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu sebentar. Saya mau ini Bu menanyakan di dalam sekolah itu kan pasti ada permasalahan. Salah satunya kan itu tentang dilema etika dan moral Bu. Mohon izin bisa meminta waktu Ibu sebentar untuk membahas masalah tersebut. Iya, silakan. Terima kasih Ibu. Ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi tentang dilema etika dengan bidang moral? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya dan Ibu mohon izinnya dan mohon waktunya sebentar. Saya mau menanyakan tentang kondisi sekolah panjenengan. Di sini kan banyak sekali permasalahan tentang dilema etika dan bujukan moral gitu ya. Menurut panjenengan bagaimana untuk identifikasi? Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju